Halo Sobat Bola, jumpa lagi bersama Bola Wave Indonesia, sumber terpercaya untuk berita terkini seputar sepak bola, khususnya sepak bola tanah air. Mohon untuk tidak lupa subscribe, tonton hingga selesai, like dan komen, dan tetap terhubung dengan informasi bola yang tak kalah seru di episode-episode selanjutnya. Kita mulai dari berita pertama, yang terlupakan. PSSI baru saja merilis daftar pemain yang akan mempersiapkan timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023 yang akan berlangsung di Qatar mulai 10 Januari hingga 12 Februari 2024. Namun, sorotan justru terpaku pada 11 pemain yang berperan krusial saat Indonesia lolos ke Piala Asia 2023 namun kini tak lagi mendapat panggilan. Masa kualifikasi menjadi tonggak sejarah bagi timnas Indonesia saat berhasil menjadi runner-up grup A dengan meraih 6 poin dari 3 pertandingan melawan Nepal, Yordania, dan Kuwait. Namun, keputusan Shin Tae-yong untuk mengabaikan sejumlah pemain kunci tersebut dalam persiapan Piala Asia menimbulkan tanda tanya. 2 dari 10 pemain yang dipanggil pada kualifikasi, Stefano Lillipali dan Mark Klok, hanya satu yang masih terpilih. Sementara Lillipali, yang menunjukkan performa gemilang dengan 9 gol dan 11 assist dari 23 pertandingan di Beri Liga 1, harus absen dari daftar 29 pemain yang dipersiapkan untuk Piala Asia 2023. Tak hanya Lillipali, ada beberapa nama lain yang juga tidak masuk dalam pilihan Shin Tae-yong. Irfan Jaya, yang sebelumnya terkendala cedera pada 2022 dan mengalami penurunan performa, serta Muhammad Rafli dari Arema FC yang kesulitan menemukan level terbaiknya musim ini, turut terlupakan dari skuad persiapan. Berikut adalah daftar lengkap 10 pemain yang bermain dalam kualifikasi namun tidak lagi dipanggil untuk persiapan Piala Asia 2023 oleh Shin Tae-yong. Adi Satrio, Nadeo Argawinata, Alveandra Dewangga, Fahrudin Arianto, Koko Ari Araya, Syahrian Abimanyu, Irfan Jaya, Terence Puhiri, Muhammad Rafli, Stefano Lillipali. Kehadiran mereka di kualifikasi menjadi pijakan penting bagi Indonesia untuk meraih tiket ke Piala Asia, namun dengan pilihan baru untuk persiapan turnamen utama ini, Shin Tae-yong menegaskan fokusnya pada kombinasi pemain yang dinilai paling sesuai untuk menghadapi tantangan di level internasional. Justin Hubner, kontribusi gemilang meski hasil kurang memuaskan untuk Wolves U21. Pemain naturalisasi timnas Indonesia, Justin Hubner, sekali lagi menorehkan namanya dengan mencetak gol bagi Wolverhampton U21. Namun, hasil ini tidak cukup untuk membawa kemenangan bagi Wolves dalam laga melawan Blackburn Rovers pada pekan ke-10 Premier League 2, Selasa, 19 Desember 2023, dini hari WIB, di Stadion Agborough. James Collins, pelatih Wolves, mempercayakan Hubner sejak menit awal. Dengan ban kapten di lengan kanannya, Hubner tampil sebagai salah satu pilar utama dalam pertandingan tersebut. Wolves, meskipun memulai pertandingan dengan baik, gagal mengonversi beberapa peluang menjadi gol. Mereka kemudian lengah pada awal babak kedua, memungkinkan Blackburn unggul 2-0 lewat gol-gol dari Thomas Bosham dan Zak Gilsenan pada menit ke-49 dan ke-52. Namun, semangat Wolves tak luntur. Justin Hubner berhasil mencetak gol hiburan bagi timnya pada menit ke-85, menyundul umpan tendangan bebas Owen Hesketh. Meski demikian, Wolves tak mampu mengejar ketertinggalan, dan pertandingan berakhir dengan skor 1-2 untuk kemenangan Blackburn. Meskipun dalam kekalahan, kontribusi individu Hubner menjadi sorotan. Dengan 4 gol yang sudah ia lesakan di Premier League 2, Hubner telah menunjukkan kualitasnya di level tersebut. Penampilannya hanya kalah produktif dari Owen Hesketh yang telah mencetak 5 gol untuk Wolves U21. Wolves saat ini menempati posisi ke-12 dalam klasemen Premier League 2 dengan 13 poin dari 10 pertandingan. Sementara itu, Blackburn berada di posisi ke-25, kedua dari bawah. Meski hasil pertandingan tidak memuaskan, kontribusi Hubner yang konsisten dalam mencetak gol menjadi catatan positif. Keberhasilannya dalam menciptakan gol-gol ini menjadi aset yang berharga bagi Wolverhampton U21, menandakan potensi besar yang dimiliki oleh pemain yang sebelumnya membela Belanda U20. Mengisi kekosongan, kandidat pengganti Rahmat Irianto dalam timnas Indonesia menuju Piala Asia 2023. PSSI telah mengumumkan daftar pemain yang bakal mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia di Turki menjelang Piala Asia 2023.
Namun, sorotan terbesar jatuh pada kekosongan dalam lini tengah setelah absennya Rahmat Irianto dari Persib Bandung karena cedera. Namun, dalam kesulitan ini, Shin Tae-yong, pelatih timnas, memiliki sejumlah kandidat potensial yang dapat mengisi peran krusial Irianto. Mark Klok, nama pertama yang muncul sebagai pengganti potensial adalah Mark Klok, rekan setim Irianto di Persib Bandung. Gaya bermainnya yang mirip dengan Irianto, menjadi pemutus serangan lawan dengan akurasi passing yang handal, menjadikannya opsi yang menjanjikan dalam mempertahankan ritme permainan. Sandy Walsh, meskipun biasa bermain sebagai bek sayap, Walsh telah menunjukkan kemampuannya untuk beradaptasi sebagai gelandang bertahan dengan baik. Penampilannya saat mengisi peran serupa melawan Turkmenistan dan Brunei Darussalam memberikan Shin Tae-yong pilihan alternatif yang kuat. Ivar Jenner, seorang pemain FC Utrecht dengan kekuatan fisik dan stamina yang tangguh, Jenner memiliki gaya permainan yang stylish dan dapat berperan sebagai gelandang box-to-box. Kemampuannya dalam melepaskan tembakan jarak jauh memberikan dimensi baru bagi lini tengah timnas Indonesia. Jordi Amat, meski posisinya utamanya sebagai bek tengah, Amat dapat memainkan peran gelandang bertahan. Kekuatan dalam bertahan dan akurasi dalam memberikan umpan menjadi kelebihan, meskipun kecepatannya yang terbatas mungkin menjadi tantangan tersendiri. Kehadiran opsi pengganti ini memberikan Shin Tae-yong ruang untuk menggali berbagai kombinasi dan adaptasi taktis guna menjaga stabilitas lini tengah. Dengan turnamen bergengsi Piala Asia 2023 yang semakin dekat, keputusan terkait pengganti Irianto akan menjadi penentu dalam memastikan kohesi dan performa tim di panggung internasional. Kesempatan ini merupakan panggilan bagi para pemain untuk membuktikan kualitas dan peran pentingnya dalam membawa kejayaan bagi timnas Indonesia. Sadil Ramdhani, kekal di Sabah FC dengan performa gemilang. Keputusan Sadil Ramdhani untuk mempertahankan langkahnya di Sabah FC menjadi sorotan dalam dunia sepak bola Malaysia. Meskipun sempat membuat pernyataan perpisahan melalui media sosial, keputusannya untuk bertahan lebih lama di klub tersebut mengguncang ekspektasi banyak pihak. Performa impresif Sadil Ramdhani bersama Sabah FC menjadi salah satu alasan kuat di balik keputusannya. Musim 2023 adalah bukti gemilangnya di lapangan. Bersama timnya, dia membawa Sabah FC menempati posisi ketiga dalam klasemen Liga Super Malaysia, meraih 54 poin yang membanggakan. Namun, keberhasilannya tak hanya terpatri pada prestasi tim. Di level individu, pencapaian Sadil Ramdhani menjadi penentu. Dalam 25 pertandingan yang dimainkannya, ia mencetak 7 gol dan membuat 16 assist, sebuah kontribusi yang patut diacungi jempol. Kiprahnya di Sabah FC telah melintasi 3 musim, menambahkan keberhasilan di musim keempat yang akan datang. Dengan laporan yang menegaskan kesetiaannya di klub, Sadil Ramdhani tampaknya akan mempertahankan posisinya sebagai salah satu pilar utama dalam strategi permainan tim. Jurnalis ternama asal Malaysia, T. Avineswaran, menyampaikan kabar mengenai keputusannya. Sadil Ramdhani akan bertahan di Sabah FC untuk musim 2024-2025. Pemain Indonesia ini telah menjadi andalan dengan penampilan luar biasa dalam 22 pertandingan domestik, membukukan 7 gol dan 9 assist, ujarnya. Keterampilan Sadil yang cakap dalam berbagai posisi di lapangan memberikan keunggulan tambahan bagi Sabah FC. Dari winger hingga gelandang, ia juga lincah sebagai penyerang tengah serta second striker. Dengan total 66 pertandingan bersama Sabah FC, Sadil mengemas 15 gol dan 26 assist, menjadi aset berharga bagi klubnya. Prestasi terbarunya adalah membawa Sabah FC melaju ke semifinal AFC Cup Zona ASEAN setelah menempati posisi teratas dalam grup H. Keputusannya untuk tetap di klub ini memberikan kepercayaan dan harapan baru bagi para penggemar sepak bola di Malaysia, menantikan kontribusi gemilangnya di musim-musim mendatang.